Oke. Ini dia ya untuk 3 banning awal yang akan menjadi pembuka untuk pertandingan kita. Tapi untuk Galaxy Phoenix sekarang mereka akan ada di arah first pick. Oh tadi ada Valir, aku baru ingat juga ya. Iya. Di game sebelumnya tuh Valir masuk ke dalam list banning dan memang banyak mid lane yang jadi prioritas. Dan sekarang pun Balrik akan tetap menjadi prioritas. Harus dijawab dengan hero seperti apa nih Kak Radit? Sebenarnya serba salah ya dengan adanya Balrik ya. Karena kan kita udah sempat lihat juga dari beberapa case ketika digunakan untuk dihadapkan dengan assassin pun Balrik oke gitu. Dihadapkan dengan tank pun oke juga gitu. Jadi ya memang kalau di sini dengan adanya Balrik better cari hero yang punya gimana bisa untuk main macro play dari Galaxy Phoenix-nya sih kalau menurut aku. Oke. Let's see. Karena sekarang Sora dan Cecilion. Wow. Oke gak nih Cecilionnya di sini? Oke banget Cecilion. Oke banget. Ya. Karena so far kita belum lihat hero yang bisa langsung ke belakang kan buat nangkap dia. Iya. Ini termasuk salah satu hero yang Om Salesin juga bukan Cecilion? Sempat ngobrol sama Lim kan daripada ribet gitu kan. Iya. Mending pakai Cecilion. Iya Defend aja ya kan. Nyaman kan? Iya, Cecilion. Iya. Jauh gitu. Oke, tapi ada Povius, oke. Wah ini dia nih. Ini 2 hero yang cukup kuat ya kalau kita lihat. Selain tadi juga iya, kalau bicara Sora di tangan dari Link itu udah powerful banget kan. Sekarang menggunakan hero yang nggak kalah menyeramkannya nih. Ini yang bakal jadi PR juga buat Sayata sebenarnya. Iya. Ada Cloud juga nih buat bisa melompat menangkap ke Cecilion ya. Tapi kalau kita lihat dari profilnya Povius dengan Balrik hampir mirip ya. Maksudnya gayanya melompat ke depan. Oh, tiba-tiba dimiripin, kaget banget. Tapi fun fact loh, ini game ke-6-nya Cloud di tangan dari Winnie. Terus jadi ya? semua game dari Cloud. Galaxy Phoenix itu selalu ada Cloud di tangan dari Winnie. Catat ya. Ini combo bucin. Combo bucin ya. Ini biasanya muncul hanya di skenario tertentu. Iya. Contohnya Contoh. pas Valentine. Oke. Oh. Ada skinnya Ada juga kan. Iya, tuh keluar dia. Benar juga ya. Nah, tapi Ini combo bucin yang jangan ditiru sebenarnya. Kenapa jangan ditiru Om? Karena yang wanita di depan. Iya sih. dia jaga badan. Iya sih. Tapi ini berarti ya apapun bisa Om, nggak harus selalu laki-laki di gerbong depan. Waduh. Berarti ini udah fix Carmilla jungler kah dengan komposisi seperti ini atau masih Belum bisa tahu. beralih ke Fadua nanti yang menggunakannya? Bisa romer. Bisa ya? Bisa romer. Oke, tapi Baxia yang penting ditutup dulu ini. Dari Saita, mereka nggak akan membiarkan kombinasi yang sama lagi ya. Baxia, Cloud, Balrik semua diambil tadi. Akai. Ya kita tahu sendiri kalau ada Carmilla kan Curse of Blood ini bisa untuk dimaksimalkan dengan area of effect kan. Yep. Ya Akai salah satu yang bisa nantinya nge-follow up ketika Curse of Blood-nya itu connect ke arah member dari Galaxy Phoenix. Tapi setelah itu kan kayak banyak ya Om ya pilihan-pilihan lain yang emang bagus juga nih digunakan, dikombokan lebih tepatnya dengan ada Curse of Blood dari Carmilla. Ya, banyak banget ya selama punya efek yang mobilize mungkin. Popol Kupa? Nah, yang it's tadi Om bilang? time. Popol Kupa? Baru Nah, itu aja adalah aku bilang. produk terjelek yang belum bisa dikeluarkan. Oh gitu sih, itu jualan aku loh Om. Kita jangan saling menyerang produk itu dong. Jualan aku satu-satunya. Jualan satu-satu. Oke, Valentina kedua kalinya ya dihilangkan. Kalau di game pertama, aku mempertanyakan pilihan kenapa nge-ban Valentina ketika Soranya nggak diambil. Sekarang sih udah jelas ya, karena biar jelas. nggak bakal di-copy nantinya dari Sora nih. Tapi last banning nih, apa nih? Fred Green, hero tank misal. Tapi mau bikin Carmillanya masih bisa jungle soalnya Gak ya. main Balmon aja udah. Atau mau yang pasti goldnya gak sih? Gold banyak banget ya, Vin. Oh iya, Moskov. Tapi mungkin ya mereka khawatir ya. Bentar, dia bandnya Moskov ya. Itu yang tadi aku sempat mention juga ya. Karena dengan adanya Balrik ya mau nggak mau main makro itu udah pasti jadi jawaban banget gitu. Dan ya dengan gak ada yang Moskov seenggaknya meminimalisir lah dari makro hero dari Sayata. Iya. Dia ada Cecil sih dan so far ya bisa dicari Cecilnya. Jadi lumayan masalah ya untuk Sayata kalau mereka nggak bisa jaga nanti Cecil. Kalau kayak gini perlu ambil gold lane yang kuat di early kah? Kuat di early, Bruno lagi. Atau kalau nggak Bruno yang kuat di early, Brody. Menarik sih Brody. Brody ya di hadapan Balrik tapi Om.
Ya begitulah. Semua hero depan Beleric emang pusing sih. Emang pusing ya. Iya. Mana nih? Oh tetap Bruno. Oh iya, Bruno. Tapi ya bakal bisa match up di early-nya lagi sih. Tadi kan kita udah lihat juga bahwa gold dan Tank mereka lancar ya. Isanshin. Salesnya bagus. Berhasil. Salah aku. Dapat bonus nih abis ini. Cair ini. Sunsin muncul nih jungle nih. Tinggal satu pilihan terakhir nih penentu dari posisi Carmilla ya. Ya. Tapi lumayan greedy loh, 2 mm ya. Isanshin Cloud. Dua-duanya harus bisa farming juga. Cuman menurutku itu oke juga sih karena lawannya Sicilian yang butuh waktu juga. Jadi secara untuk dari midnya agak sedikit harus hati-hati nih buat bisa jalan. Iya, tapi ya bakal cukup jadi PR ya kalau kita bicara untuk masalah high ground defense dari Sayata yang di sini terlihat strong banget loh untuk bisa gampang ditembus tuh kayaknya sulit banget gitu nanti sama teman-teman dari Galaxy Phoenix apabila sampai di atas menit 15 gitu ketika peak powernya dari Cecilian dan Xborg. Wow. Good pick Om. Nope. Karena Firaga gampang pecah ya. Gampang pecah di tangan Isanshin, gampang pecah di tangan dari si Pophius. Oke. Kalau gitu kita bakal melihat ya hasil seperti apa yang akan diberikan oleh kedua belah tim karena sekarang posisinya udah 1-0 dari Galaxy Phoenix, tinggal 1 poin lagi untuk menuju ke semifinal dan setidaknya mengamankan top 4 itu udah luar biasa dan memperbesar juga kemungkinan mereka untuk menuju ke babak grand final. Jadi langsung saja game kedua bersama Radit Overkill dan Om Wawa. Terima kasih banyak Nevin. Dan kita akan segera masuk kembali ke dalam quarter final di knockout stage untuk match yang pertama antara Galaxy Phoenix versus Sayata yang akan kita saksikan di mana satu kemenangan lagi yang dibutuhkan untuk bisa melanjutkan perjuangan dari Galaxy Phoenix ke semifinals. Namun apakah Sayata bisa menyamakan keadaan? Ya oke, let's see ya. 4 flicker nih untuk Galaxy Phoenix. Awal 1 revitalize. Dan juga ada 1 purif ternyata nih. Ini masih ada purif. Dipakirkan Bruno. Oh kira mau flicker aja tuh. Karena harusnya kan Wrath of Dryad pelan ya. Iya. Bisa di dodge sebenarnya. Karena kalau pakai purif nanti takutnya BMI-nya bakal bisa ngejar dari Cloud. Mungkin buat menghindar dari Mountain Shocker kali ya. Takut kaget Om, dilempar sama Turtle Ship nanti. Wup. Terlihat memang untuk kali ini Sayata nggak mau kehilangan momentum di early game pressures mereka ya. Mereka coba untuk menguasai area river dengan Little Wanderer yang sudah mulai diambil. Lumayan main galak ya. Tapi lihat Jessica-nya ternyata bonyok nih Jessica. Aduh. Nah, tinggal 1/4 HP harus mundur dulu. Dan Nami kehabisan MP. Waduh, gak bisa dapat stack dong. Wah ini coba untuk dipaksakan kah? Masih bisa bad impact beberapa kali. Yap, terangkat memang, dipaksa untuk mundur. Dimakan ya. Untungnya masih aman sih sejauh ini dengan dari tadi Vanhua juga nge-trigger berulang kali gitu ya. Untuk skill source dari Galaxy Phoenix, tapi dia bisa diselamatkan Om. Ya pada moonwalk tadi. Bisa dibawa ya, digendong tadi buat Carmilla ke belakang kembali. Gitu ya. Fungsi dari roam Carmilla dibandingkan dengan jungle Carmilla ya. Benar, harus peka. Harus peka. Nah, soalnya yang bisa ngambil kayak gitu kan Cecilnya. Iya. Bukan Carmillanya yang asal pecat ya. Kalau Carmilla yang penting enak loh. Gue bisa mainnya nakal. Iya ya. Bisa benar-benar agresif juga bisa ya kalau kayak gitu ya. Bisa. Oke, dan menuju ke objektif yang pertama kita akan lihat gimana Zou yang sudah mendapatkan level 4 terlebih dahulu bersiap di depan dari 5 memukul mundurnya Fah. Mempersiapkan pastinya momentum dengan Mountain Shocker yang masih siap untuk dikeluarkan seperti saat ini. Mencoba untuk mengetahui keberadaan dari Sayata, mendapatkan 2 dan Flicker. Serta 1 momen dengan Infernal Pursuit begitu menyakitkan Namei untuk masih bisa bertahan. Bad Impact dikeluarkan Ling yang tertinggal. First Blood untuk teman-teman dari Sayata. Ya. Sebuah opening yang terlihat cukup manis tadi. Nyaris bisa mendapatkan Zou. Nyaris bisa mendapatkan juga Nami. Tapi nggak dapatin point kill ya ternyata mereka. Tapi minimal sekarang untuk objektif turtle-nya akan menjadi milik dari Galaxy Phoenix.
Ya, seenggaknya dengan gak adanya Viraga Armor ya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya, terutama untuk Xborg. Sehingga itu menjadi keuntungan dan sekarang rotasi cepat dilakukan. Memberikan pressure karena Van Hua, ingat gak ada Cecilian di sana. Dan masih bisa dipaksa untuk mundur saja. Iya. Kembali mundur, kembali pasang posisi lagi. Gold yang tidak jauh sekarang, beda dengan game yang pertama ya. Mungkin terlalu jauh dari gold gap-nya. Tapi sekarang kalau kita lihat bagaimana Van Hua akan coba untuk berdansa. Membuka Bad Fist, tapi lihat Shifting Skies yang begitu menyakitkan. Memang ada Wrath of Riot, tapi Lema berhasil melarikan diri. Untungnya Flicker available, dan sekarang ini early game yang dipegang oleh Saito. Yep. Sangat baik ya tadi ya. Sebuah kombinasi yang terjadi juga Shifting Skies, di mana rotate dari Jessica ternyata berhasil untuk mengamankan 1 point kill. Iya, itu jadi kombinasi yang kayaknya bakal cukup merepotkan sih. Karena ya kalau kita bahas dari segi skill spell source, ya semuanya nggak ada yang bawa Purify kan. Jadi ya mereka harus bisa membuang flickernya nih nanti untuk bisa menghindar dari Curse of Blood. Oke. Mulai saling dekat satu sama lain, Sanguine Claw. Tetap nih, Cecil bisa jadi senjata utama juga buat di late game. Sembari menunggu Bruno-nya juga bisa jadi. Iya. Jadi mereka bakal punya defensif yang bagus nanti buat late game-nya. Sebenarnya dengan 3 hero scaling ya cukup merepotkan juga buat Sayata ya. Tapi dengan early game yang cukup manis seperti ini, menurut aku punya potensi yang besar sih. Dari 3 scaling hero-nya bisa sampai ke peak power mereka gitu. Iya. Tetap harus sabar menunggu juga. Dan Jessica sudah mulai bisa ya untuk adu head to head juga, tapi Van Hua ini bisa diambil loh. It's Moonwaltz, itu dia untuk bisa menghindar lagi. Lema ingat, dia nggak punya flicker untuk bisa menghindar. Kalau sampai tadi terkena Sanguine Claw, itu efek dari Fire Blast Zo begitu menyakitkan sih pasti. Yep. Sebuah bukaan juga, dan lihat Van Hua-nya hanya akan menunggu dulu di balik semak-semak. Sanguine Claw berhasil di dodge dengan Traceless. Turtle yang kedua sudah akan coba dikontes. Lema, Wrath of Riot akan dipersiapkan, tapi Link sekarang sudah mulai join. 4 melawan 4. Tony in dengan 1 momentum ke arah bagian belakang. Naime yang dikejar, tapi lihat Jessica Shifting Sky mengejar karena targetingnya on point, membuat Turtle free untuk Zou. Dan sekarang dibalikan kembali dengan Wrath of Riot dan sudah mulai dibuka Infernal Pursuit dari Link menuju ke arah Van Hua. Masih ada Moonwaltz kah? Van Hua down, tapi kali ini lihat gimana member-member dari Sayata memukul mundur Galaxy Phoenix agar nggak masuk ke dalam teritori jungle mereka. Ya, sebenarnya untuk gold gap-nya nggak jauh ya tadi. Dan bahkan saling balas-membalas sekarang. Sementara waktu ya cukup berimbang. Dari turtle-nya juga kita lihat di atas tuh satu sama ya. Tapi kalau kelihatannya semakin lama ini akan cukup perih ya. Karena di bagian atas Bruno-nya lumayan bebas nih untuk Gai-Gai. Iya, kalau kita lihat tadi di game yang pertama, itu Bruno dengan kondisi Sayata yang kena pressure aja masih owning kan. Iya. Apalagi sekarang nih Sayata yang ya tipis-tipis lah leading. Dan ingat, nggak nyaman juga buat Fah untuk bisa farming karena dikejar tempelin sama Van Hua juga PR ya. Kayak sekarang nih dipaksa mundur meskipun bottom lane-nya hancur. Ya, tapi itu benar-benar dipaksakan sih buat bottom lane. Dipecahkan juga dengan cukup cepat karena Winnie dibantu di bagian bottom. BMI untuk mundur lagi dan Zone yang harus berhati-hati ya. Karena dibutuhkan Last Insanity yang bisa dikombokan nanti dengan Curse of Blood. Ya, terlihat 3 roster dari Galaxy Phoenix yang berotasi ke arah bagian atas. Mereka nggak mau kehilangan, nggak mau ada trade. Dan sekarang memang Sayata, mereka harus memikirkan ulang nih dengan keuntungan awal game mereka. Gimana caranya masih bisa untuk memegang kendali permainannya? Iya. Harus sabar, rumput juga harus dicek semuanya. Van Hua di dalam rumput sudah mulai terpantau memang, tapi kill point yang terlalu sedikit sekarang. Memang dua-duanya bermain dengan super safe sekali. Sementara dari Galaxy Phoenix juga menunggu waktu kapan antara Cloud dan juga Yisan jadi. Iya, ini sepertinya game yang akan bicara tentang waktu ya. Karena ini yang akan membuktikan ya beberapa hero scaling. Wow, tapi kali ini Lema cukup low HP-nya masih bisa menghindar menjauh meskipun ada flicker dari Namei. Bad impact yang gak on point justru membuat Namei yang terancam. Ada Van Hua memang yang keluar dari Moonwaltz ya. Curse of Blood connect. Wrath of Riot, tapi Namei satu hit lagi masih bisa selamat dan di cover dengan begitu mulus. Bahkan Link yang terpick off oleh Sayata. Nyaris tadi karena Namei sudah menggunakan flicker ya untuk mengejar dan tidak mendapatkan poin kill. Dan dikejar balik, tapi ternyata masih bisa dipatahkan oleh teman-teman Sayata yang lain. Dan Galaxy Phoenix membuka peluang untuk bisa mendapatkan turtle itu tanpa balasan. Karena minimapnya kita melihat Fah sudah mulai menuju ke sana. Kosong nih. Ya, ini perfect turtle untuk
Saeta, sorry, turtle ke-1 tadi masih diambil oleh Fah ya. Tapi memang sekarang trade-nya terus berjalan dan nggak pernah ada gap dari goldnya. Itu menyentuh angka 1000 nih, dari tadi tarik-tarikan terus nih om. 500 saja shifting sekarang. Wow, 2 member terkena efeknya. Saeta masuk dengan membuka Bad Fist. Namei memberikan damage yang cukup masih. Winnie membuang flicker untuk bisa menjauh dari Bad Impact. Tapi Dark Wave yang justru malah membuat Ling gak bisa melarikan diri lagi dari jangkauan Saeta Esports. Ya, sebentar kita fokus di bagian bawah, lihat di bagian atasnya. Diambil ternyata oleh Fah juga. Meneruskan menjalankan satu lane di bagian top sehingga kerugian tidak terlalu besar meskipun mereka harus kehilangan anggota ya ketika ada team fight yang terjadi. Ya, kali ini sih harus sudah mulai berhati-hati ya karena damage sudah mulai sakit juga. Fanhua memang masuk tapi Last Insanity di bagian belakang. Sofia menghindar. Memang ada satu target yang terkena efeknya. Lema down. Zou di cover kah? Winnie begitu menyakitkan damage-nya tapi justru malah Winnie yang tereksekusi. Volley shot yang begitu manis dari Gai. Wow. Balas membalas dan akhirnya nih Seta bisa menjauh untuk gold. Secara individu memang dari gold laner ya yang terpantau terlihat sangat-sangat jauh sekali. Ada 1200 difference di sana juga. Haskell berserker Fury Hammer sudah lumayan membantu, belum lagi Melvic Gun yang bakal dibuild oleh Gai ini akan sangat membuat Bruno cukup leluasa nanti untuk melakukan team fight. Ya, apalagi kita lihat tadi posisinya juga bagus ya Gai ya. Belum terpick off karena memang lini depannya tuh dibuat susah sama Carmilla dan juga sama Xbox sih. Ini sulit banget untuk lini depan dari Galaxy Phoenix dan bahkan sekarang juga mereka nggak bisa gitu untuk mematch up-kan, mempertahankan outer turret di bagian atas. Zou udah selesai dengan immortality sehingga dia bakal semakin pede lagi untuk maju ke depan om. Iya. Kan ada bala bantuan yang dikirimkan juga untuk mengambil Lord ya. Karena lumayan split terus nih Winnie-nya dengan Cloud yang dipakai. Tapi space-nya sih dapat ya buat Winnie ya. Dia harus dapetin farming yang cukup juga untuk mengejar setidaknya ketertinggalan gold yang ada dari Galaxy Phoenix. Dengan Lord pertama yang sudah mulai di setup. Saeta. Oh, terkena Mountain Shocker Jessica. Masih ada Shifting Skies menuju Thunder. Tapi Koneka dengan satu cross blood-nya. Tapi lihat gimana Last Insanity-nya gagal. Dan justru malah sekarang Fah yang merebut. Retribusinya on point dengan Lord dan bahkan Blazing Duet. Maju ke arah lini belakang mengejar satu. Namei hilang, double kill memang dipegang oleh Gai. Tapi sekarang Zou juga dibalaskan dengan triple kill dari Gai menuju ke arah Winnie. Sebuah Wrath of Dryad yang right on time tadi sehingga Fah bisa memberikan retribution dengan sangat free sekali. Jessica berusaha untuk mendapatkan sebuah peluang juga tapi dilempar dengan turtle ship. Wah, udah nggak bisa selamat sih. Dan itu momen yang bagus banget. Karena kita tahu sendiri Last Insanity bisa untuk immune kan. Tapi timing dari Wrath of Dryad yang mengunci biar nggak bisa. Dia nggak bisa retri. Dia nggak bisa buka juga itu Last Insanity-nya. Jadi ya, sayangkan ya. Nih, lihat nih. Dibuka Wrath of Dryad udah Nggak semuanya jadinya. Dan itu momentum yang sangat baik sehingga take over Lord yang pertama justru malah menguntungkan sekali kalau Galaxy Phoenix om. Iya, Galaxy Phoenix tiba-tiba mereka punya peluang yang besar juga sih untuk melakukan push di mid ya. Atau minimal dapetin mid turret dulu ini belum pecah dari tadi. Iya, tapi Fanhua ini ada Moonwalks kah? Dan memang untuk ditangkap lagi dengan Shifting Skies. Berhasil mendapat pertukaran tapi sekarang dibalikan kembali keadaannya. Sang Wing masih bisa dihindari oleh Fah. Untungnya masih bisa selamat dengan Crimson Beacon dari Sofia. Ya, memang Ling tumbang ya, tapi lihat Winnie juga di bagian atas menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Split push saja karena masih dengan Lord yang pertama ya. Tidak terlalu tanky memang Lordnya, tapi Super Wave Minion ini akan sangat mengganggu sekali. Dan fokus utama dari Galaxy Phoenix, pecahin dulu nih. Outer meter belum pecah dari tadi. Iya, dan lagi-lagi ya meskipun tadi take overnya mahal, tapi kita lihat ini cuma narik goldnya 1000 gold aja gitu. Nggak terlalu signifikan juga perbedaan yang ada. Namun kali ini Hunter Turret yang coba dipaksakan. Fah, Mountain Shocker sudah mulai dikeluarkan. Timing yang tepat dengan Traces dikejar oleh Fanhua. Zou menutup perjalanan di area river. Namun sangat sayangkan belum bisa menggapai lini depan dari Galaxy Phoenix. Iya. Goldnya juga lagi-lagi nih sama-sama ketarik juga. Belum terlalu jauh. Ice Queen untuk Zou. Untuk tim fight panjangnya ya sebenarnya secara konsisten Seta bisa memberikan damage-nya. Tapi di sini apakah memang mereka akan sanggup untuk mendapatkan objektif juga? Karena banyak gangguan untuk bisa melepaskan retribution nanti. Dan Gai sudah mulai mencicil inner di bagian top. Sementara Fah juga akan menukarkan di bagian bawah ya. Level kalau kita lihat ini lebih unggul buat si Fah.
Nah, dia udah level maksimal. Ini lagi-lagi ada team fight yang terjadi di dua tempat yang berbeda. Link sekarang terjebak dengan 5 player dari Saeta. Masih ada flicker untuk bisa menghindar ke Gai. Belum mampu untuk mendapatkan last hitnya. Tapi Fa hadir dengan Mountain Shaker Mega Kill karena Name. Dan itu menjadi momentum yang tepat untuk Galaxy Phoenix karena mereka memegang kendali lagi dari semua objektif kontrolnya. Ya bukan cuma itu sih, targetingnya nih dari tadi. Nah, kita melihat Fanya nunggu dengan sangat sabar sekali dan ternyata yang lewat, yang melintas tadi itu ada pilihan kan, ada Gai. Terus juga ada si Name dan Name yang tumbang, dan ya ini gak ada Name berarti ini sangat free untuk bisa mendapatkan Lord. Gak free banget tapi peluang mereka besar untuk bisa mendapatkan Lord. Kayaknya gak akan mudah ya untuk Saeta ya karena Lord sudah mulai diambil. 2 Lord kali ini menjadi milik dari Galaxy Phoenix dan Saeta. Mereka bermain di mode defensif. Dengan adanya Cecilian menurut aku ini masih jadi game yang nggak akan selesai dengan cepat sih Om. Iya, karena biasanya kalau dari Cecil game time-nya 25 menit ya. Biasanya ya. Biasanya. Kecuali memang bisa ditutup dengan rapi juga. Tapi Fa punya War X. Item sebenarnya sudah memadai juga. Lihat, ini kan ada Cecil. Outer mid turret-nya masih ada loh buat Saeta. Iya. Ya kan bedanya dari Galaxy Phoenix udah gila. Hey. Curse of Blood-nya kebuka. Oke. Fan Hua. Namun kali ini Rock of Dread-nya memang connect karena 3 player dari Saeta. Fah mencoba untuk mundur. Outer turret berhasil dihancurkan. Monster kill dipegang oleh Gai. Begitu menyakitkan damage dari volley shot-nya, bahkan double kill dari Gai. Maju dengan flying tackle. Tapi itu dipaksakan sebelum Lord-nya mendekat ke arah bagian base. Jadi Saeta saat diuntungkan Om di sini Om. Iya, tapi sebenarnya juga untuk top base start akan pecah sih ya dipukul dengan Lord ini. Jadi gak rugi banget untuk Galaxy Phoenix. Masih ada pertukaran yang bisa mereka dapatkan juga ya, meskipun tadi Curse of Blood-nya salah ya. Tapi kita Breath of Dryad-nya terlalu jauh juga. Aku udah lupa tadi. Iya. Udah lupa tadi. Terlupakan ya, move on ya. Karena sekarang memang ini sudah masuk ke menit menuju late game. Dengan adanya X-Borg dan juga Cecilian, menurut aku ini bakal jadi impossible mission juga buat Galaxy Phoenix nih. Kalau cuman mengandalkan Lord aja Om. Enggak dong. Karena mereka pasti bakal bisa defense sih. Defense ya, tapi ini ada mungkin poin plusnya ada Cloud, ada Isanshin. Jadi kalau satu suara targetingnya langsung menuju ke Cecil bisa jadi. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Oke. Mereka kayak harus ngajak perangnya tuh di luar dari area base deh. Karena dia tuh winning conditionnya. Wow, tapi sekarang Lema udah babak belur. Lihat gimana damage yang begitu menyakitkan. World of Dread bahkan sudah mulai dikeluarkan. Lema melarikan diri. Dia nggak punya flicker, tapi Zou surprise. Last Insanity connect karena Winnie dan juga Fah yang masih bisa menghindar, tapi Winnie tertinggal. Gak sempat flicker. Dan ini menjadi kerugian untuk Galaxy Phoenix. Ya jelas itu sangat-sangat rugi sekali. Karena ya sepatutnya sih gak tumbang ya, karena harus bisa menjaga diri juga. Tapi Lema, waduh, ini 2 mistakes yang turut-menurut ya terjadi untuk 2 kali berturut-turut maksud aku. Dan ini menjadi kerugian karena Saeta yang sekarang sudah memegang kendali kembali. Bisa ada immortality dari Zou, Viragara Mori sudah mulai pecah. Tapi ingat, Last Insanity kembali bisa dikeluarkan untuk bisa escape. Mid lane yang dituju oleh Saeta. Fokus ke arah Link, lihat gimana damage-nya begitu menyakitkan. Memang aktif tadi. Tapi di sisi yang lain, Zou masih bisa selamat dengan tanpa kehilangan nyawanya. iya kan ada Imo tadi ya. Ada Imo yang memang bisa dipakai juga. Item selesai semua nih untuk Fah. Cuman Zou-nya ini licin banget juga sih karena bantuan dari Ice Queen tadi. Jadi efek-efek slow, nah ini PR dari Saeta nih dari kemarin ya. Karena kemarin itu base start mereka pecah sendiri. Pecah sendiri dari wave minion yang memang sudah terlalu tebal nih datang. Sehingga melihat Zou yang sudah ada di base seperti ini, cepetin aja gak sih Lordnya buat Galaxy Phoenix? Iya, meskipun hanya ada 4 player, tapi langsung dipercepat ya untuk Lord yang ketiga tanpa ada kontes yang dilakukan oleh Saeta. Kali ini bermain dengan high ground defense lagi. Apakah mampu nih untuk Galaxy Phoenix memaksimalkan Lord yang ketiga nih Om? Mampu kalau ya, ini kalau sampai si namanya nggak dijaga. Jadi ya tugas utama mereka adalah mencari namanya, Blazing Duet mungkin biar jauh ya, sehingga yang di depannya ini bisa di pick off juga dengan pemain Galaxy Phoenix yang lain. Iya. Karena kalau mau coba main front to back selama ada Cecil itu berat banget. Iya. Gangguannya kan banyak di depan, ada Fire Stack, Fire Missile, ada Crimson Flower. Belum lagi kena Shifting Skies, ada lengkap dah. Dan yang pasti juga harus ada Wind of Nature ketika Winnie-nya harus masuk ke belakang ya. Karena jangan sampai dia loncat ke depan Gai juga. Malah kena volley shot berulang kali sih PR ya. Ini bahkan belum sampai ke dalam teritori high ground. Lordnya udah mulai dipegangin sama Saeta. Karena memang fokus dari Galaxy Phoenix ini menuju ke arah bagian atas nih. Oke, Last Insanity langsung untuk clear saja. Clear dengan cepat kah? Ingat nggak ada immortality.
Nggak boleh Zou terlalu maju. Conceal play dilakukan Van Hua. Gai bersiap kembali dan memainkan manajemen minion yang sangat baik sekali dari Sayata. Ya, kali ini saya ingat ini saya oh Name. Oke, Curse of Blood connect Lema. Memang kehilangan banyak HP tapi Ling memukul mundur Van Hua. Dark Wave yang connect. What a Triad yang dikeluarkan. Masih bisa aman Shifting Sky. Lihat gimana Stormbind yang begitu menyakitkan. Double kill memang didapatkan oleh Sofia. Tapi sekarang lihat gimana Zou memukul mundur lagi. Nggak mudah memang untuk bisa mendorong mundur semua member dari Sayata. Iya, tapi namanya tumbang loh tadi ya. Karena memang dia benar-benar difokuskan juga. Dan Ling punya satu Blade Armor. Ini masih diteruskan oleh Galaxy Phoenix. Mau lebihkah mereka? Karena HP dari Ling gak terlalu bagus. Sebenarnya Lema gak ada badan sama sekali. Mundur adalah jawaban terbaik untuk Galaxy Phoenix. Sabar, Lord ketiga belum. Menit ya. 18. Sesuai dengan prediksi kamu, 25 menit nih dengan Desa Silin dan juga Esborg. Harusnya iya. Oke. Harusnya iya. Karena Lord keempat ini akan menentukan sekali ya. Evolve ya kali ini ya. Dari itemnya juga sebenarnya Cecilnya udah kuat banget loh. Tinggal satu Holy Crystal mungkin kalau mau. Atau kalau lagi iseng ya udah Winter aja. Iya sih, kayaknya dengan 3 kali terpick off sih udah harus memikirkan gimana cara dia bertahan hidup ya. Yep. Kalau di target Winter itu akan save the day banget ya pasti. Untuk Cecil juga. Dan 30 detik ke depan ini akan cukup menentukan bagi masing-masing tim. Ini kekuatan dari Galaxy Phoenix ya masih dengan split push ya. Masih dengan Cloud yang bisa manjangin lane. Dan kita mendengarkan suara konsil. Dicari ternyata Lema. Lema nggak punya flicker loh. Ini kalau di all in sih bakal hilang Lemanya. Immortales setidaknya masih bisa didapatkan. Immortal sudah mulai hancur. Gai volley shotnya. Pedes. Ya, tapi minimal pecah lah ya. Imo pecah yang membuat Lema tidak terlalu strong nanti. Waktu ada kontes di Lord Evolve. Recall dilakukan, Flying Cloud ingat lebih cepat untuk bisa bergabung bersama dengan yang lain. Dan ini dia Evolve Lord yang bakal cukup mahal untuk dikontes. Tapi poin plus dengan Cloud adalah udah bisa sentuh Lordnya. Karena efek regionnya kan kenceng banget ya. Iya, dan masalah juga landing atas yang memang enak ya buat Galaxy Phoenix kalau mau main kiting ya. Van Hua babak belur nih. Untung ada Moonwaltz. Tapi lihat, Ling harus sudah mulai aware juga damage dari back impact-nya udah begitu menyakitkan Om. Berasa lah ya, jangan sampai kena Sanguine Claw dan jadi combo juga. Waduh, kali ini ada Mountain Shocker. Van Hua, wow, Jessica masuk dengan Thunder. Begitu berbahaya. Harus sudah mulai hati-hati tapi diambil. Retribution on point dari Fa. Mendapatkan Lord Evolve yang keempat. Dan kali ini lihat gimana Jessica-nya down. Damage begitu menyakitkan meskipun Gai gak ada yang bisa menyentuh. Volley shot tapi volley shot dikeluarkan. Meledak semuanya oleh critical hit. Dan jangan lupakan base mereka karena minion sekarang sudah mulai mendekat. Wah, tapi Winnie juga masih selamat ternyata dia dikejar semuanya. Waduh. Gak boleh face to face sama Gai sih. Sakit banget Om. Kalau front to back kuat banget ya buat Gai. Tapi pencurian Lord yang sangat berharga untuk Galaxy Phoenix. Mereka tinggal ngebarengin sebenarnya untuk Lord ini. Ling memang tumbang tapi Jessica juga gak ada. Jadi sama-sama gak punya badan yang terlalu oke. Sama-sama EXP ya. Akankah coba dimaksimalkan? Sakit banget bloodfall-nya. Tapi memang sekarang terkena efek stun membuat Gai nggak bisa mendekat ke Rafalgin. Fafa, but impact! Oh my god, Name tershutdown sudah Fanya. Lebih fokus karena bagian base, karena base sudah mulai dimasuki oleh minion. Dan sekarang double kill oleh Name. Looking for triple. Van Hua mengejar karena Sofia nggak dikasih jalan pulang. Begitu menyakitkan demi satu persatu bad impact yang dikeluarkan. Bahkan back kapanpun datang tershutdown sudah. Sofia menghilang dan sekarang 5 player dari Sayata menuju ke arah bagian base dari Galaxy. Ya masih belum ya karena kita melihat namanya masih defense dulu di bagian belakang. Masih bisa defense ini. Masih ada Winnie yang punya damage gede juga. Masih ada Blessing Duet yang tersimpan. Satu wave. Tapi lihat Stormbind-nya dibuka langsung ke arah bagian Ling. Tapi Ling yang masih ada Winter Crown dan Blessing Duet yang dikeluarkan. Wave ini memang sudah berhasil menghilang. Tapi Gai damage begitu menyakitkan Last Insanity karena Winnie base expose. Dan Sayata berhasil menyamakan keadaan game kemenangan pertama untuk mereka kali ini. Menyamakan kedudukan begitu saja dengan 1 tim.